Pengertian dari KPI itu apa sih, Bu? Oke, yang pasti yang paling sering kita kenal itu KPI adalah Key Performance Indicator ya. Yang namanya Key Performance Indicator artinya bagaimana Key itu kan bagaimana mengukur suatu kinerja. Kinerja seperti apa? Kinerja bisa dari perusahaan sendiri, kinerja dari individu. Jadi semua diukur, tidak mengukur hanya individu tapi mengukur kinerja dari perusahaan sendiri. Seperti itu Key Performance Indicator. Key Performance Indicator ini mengukur perusahaan apa? Mulai dari omset per tahun, ya, laba rugi dan segala macam. Nah, semua diukur di situ. Sedangkan untuk individu sendiri itu mengukur kinerjanya. Bagaimana kinerja dia di perusahaan itu, gitu. Dan Oke, berarti kita bisa membahas tentang mungkin KPI ini tidak hanya terpaku ke instansi atau perusahaan saja gitu ya, Bu ya. Tapi juga bisa kita masuki, kita buat juga di UMKM juga bisa ya, Bu ya. Berarti ya. Semua instansi ya, mulai dari instansi pemerintahan, swasta, UMKM itu sangat memerlukan sekali yang namanya KPI ini. Karena KPI ini adalah menjadi tolak ukur penilaian kinerja dari sebuah perusahaan maupun individu. Berarti penting gitu ya. Jadi memang si Popfriends ini juga harus tahu gitu ya, apalagi yang kerja di instansi perusahaan atau juga yang punya bisnis gitu ya. Boleh, bisnis kecil-kecilan juga bisa ya gitu untuk membuat KPI ini sendiri. Karyawannya baru 5, apakah karyawan 5 harus punya KPI? Kalau bisa ada lebih baik. Seperti itu. Jadi nggak harus perusahaan. Oh, KPI itu hanya perusahaan besar saja, tidak juga. Ya, KPI ini sama kayak waktu kita kuliah, semua ada penilaian, ada raport. Ya, KPI ini adalah raport kinerja perusahaan, raport kinerja individu. Seperti itu. Mungkin yang lebih familiar kalau dengar KPI mungkin orang kurang familiar ya. Tapi kalau kita bicara soal raport, anak SD juga ada raport. Nah, KPI ini sebenarnya adalah raport dari perusahaan maupun raport bagi individu si karyawan sendiri. Oke, berarti memang raport berarti bentuknya itu seperti ya memang ada poinnya, poin-poin indikatornya, ada juga misalnya targetnya seperti itu ya, Bu ya? Ya, benar sekali. Jadi ya memang ada, kita tentukan adalah indikatornya apa, targetnya apa, seperti itu. Kemudian nilainya berapa, bobotnya berapa. Jadi akan ada penilaian antara bobot dan target yang tercapai. Di situ akan ada persentase sehingga tercapailah KPI-nya berapa persen yang tercapai setiap bulannya. Gitu. KPI sebaiknya dihitung itu per bulan. Biasanya beberapa perusahaan saya bilang ada yang per triwulan, ada juga yang per 6 bulan sekali, ada juga per tahun. Tapi kalau untuk perusahaan yang baru memulai KPI, mungkin sebaiknya per bulan dulu sampai dia menjadi habit. Kalau dia sudah mulai jadi habit, diukurnya per triwulan. Kalau sudah menjadi habit lagi, baru diukurnya per 6 bulan. Jangan lebih dari situ. Jangan setahun sekali. Kenapa? Kalau setahun sekali nanti takutnya sudah like and dislike lagi. Seperti itu. Oke. Maksudnya berarti like and dislike itu seperti apa, Bu? Ya, maksudnya seperti ini. Kalau dulu waktu kita di perusahaan-perusahaan dulu yang belum ada KPI ya, senioritas. Misalnya gini, oh kamu dekat dengan pimpinan, maka kamu yang akan naik karir, kamu yang akan gajinya lebih besar, kamu yang akan bonusnya lebih besar, karena saya suka dengan kamu. Atau orang lebih cenderung jadi jatuhnya kayak katanya menjilat atasan supaya untuk karir, jabatan, segala macam. Tapi dengan adanya KPI ini nggak bisa lagi dengan like and dislike. Kenapa? Contoh, Key Performance Indicator berarti kan mengukur diri sendiri. Jadi nanti KPI ini akan disusun bersama atasan. Dari target perusahaan diturunkan ke target departemen. Dari target departemen diturunkan ke target individu. Dari target individu dipecah lagi setiap staf yang ada mendukung KPI departemen dan mendukung KPI perusahaan tadi. Sudah dipecah ke dalam individu tadi, maka setiap karyawan memiliki KPI yang berbeda-beda tergantung jabatannya. Nah, begitu dia sudah punya KPI
masing-masing ini tadi, dia akan menghitung target dia sendiri. Oh, target saya misalnya marketing, yang paling gampang enak marketing ya, mencontohkan. Marketing, targetnya misalnya 1 bulan itu adalah 500 juta. 500 juta itu target KPI-nya. Cara mencapainya bagaimana? Dengan kunjungan sekian. Seperti itu ya. Dengan kunjungan sehari 10 kunjungan. Kemudian juga dia harus ketemu dengan new client, sebulan ada 2 klien. Kemudian ada lagi dia mencapai bla 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 sampai ada target yang dia capai. Setiap karyawan memiliki target ini, dia sudah tahu apa yang harus dicapainya setiap bulan. Sebegitu dia sudah capai, diconteng-conteng, dan dia mengukur sendiri. Mengukur sendiri dengan nilai yang ada. Yang pasti dengan bukti. Kalau ada bukti real, maka ini nggak bakal bisa untuk dimanipulasi. Oh, manipulasi, saya bikin aja saya KPI-nya tercapainya 150%. Tapi kan omset nggak bisa dibohongin, yang masuk berapa. Nah, nilai KPI itu yang diukur, kemudian dia mengukur secara individu, dia akan presentasikan ke pimpinannya. Pak, ini KPI pencapaian saya, si pimpinan akan konfirmasi, verifikasi, tercapai benar atau tidak. Dia akan checklist, tercapai. Si pimpinan tadi walaupun dia nggak suka dengan si A, kalau KPI-nya tadi sudah real, dengan data real, nggak bisa lagi dia ngomong, oh nggak, KPI kamu cuma nilainya C aja, karena saya nggak suka sama kamu. Nggak bisa lagi like and dislike, karena sudah berdasarkan pencapaian tadi. Ya, pencapaiannya ternyata dia dapat B. Sedangkan staff yang dia sayang tadi, ternyata performanya jelek, KPI-nya cuma C. Gak bisa lagi like and dislike penilaian. Nah, ini yang keuntungan dari si KPI itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi lebih bisa dikatakan bahwa dengan adanya KPI ini kinerjanya jadi bisa dilihat lebih objektif gitu ya, Bu ya, bukan subjektif antara atasan ke bawahan saja, tapi itu sudah lampau lah gitu ya, udah kudat gitu ya istilahnya. Sekarang kita harus pokoknya apa-apa objektif gitu ya. Jadi kita nggak bisa istilahnya dibohongi juga, atau kita juga semena-mena gitu ya dengan target gitu ya, gitu ya, Bu ya. Oke. Nah, tadi berarti dari beberapa instansi atau perusahaan atau UMKM itu sendiri kan tadi Ibu jelaskan bahwa dari target perusahaan gitu ya, habis itu target kita turunkan lagi targetnya ke target departemen, terus ke individu, terus ke pokoknya tiap karyawan itu beda gitu ya, KPI atau poin-poin yang akan diukur itu. Berarti setiap perusahaan instansi atau UMKM itu apakah ada patokan KPI-nya gitu, Bu? Atau metodenya gitu, apakah sama setiap instansi atau perusahaan atau UMKM itu sendiri, atau sebenarnya bisa di-adjust sendiri gitu? Oke. Yang namanya KPI itu standarnya itu memang sudah ada, semuanya sudah baku, sudah tinggal kita masukkan ke dalam template-nya juga udah baku. Setiap perusahaan juga template KPI ya sudah ada. Cuma yang membedakan adalah yang pasti budaya perusahaan, target perusahaan, goal-nya ya. Kemudian juga visi misi dari sebuah perusahaan itu sangat penting sekali. Sehingga yang membedakan itu bukan di template-nya, bukan di indikator, bukan di cara penghitungannya, tapi lebih ke indikator-indikatornya. Jadi dari indikator perusahaan itulah yang bisa diturunkan. Jadi yang pasti yang kita isi itu setiap perusahaan pasti beda. Misalnya sama-sama perusahaan perhotelan, saya HR di hotel A, mbaknya HR di hotel B. Apakah HR di hotel A dengan B ini memiliki KPI yang sama? Tidak. Cara pengukurannya sama, template-nya sama, semua sama, tapi indikatornya kemungkinan besar sangat berbeda sekali. Walaupun job desk HR secara garis besar sama. Kenapa? Budaya perusahaannya beda. Visi misi perusahaannya beda. Goal-nya apalagi berbeda. Ya, berbeda sekali. Nah, inilah yang akan membedakan sekali. Jadi memang KPI ini harus disusun berdasarkan perusahaan masing-masing.
Seperti itu. Oke, berarti memang dari awalnya itu adalah budaya, strategi, sama tujuan organisasi masing-masing itu target. apa? Target masing-masing perusahaan itu apa gitu ya. Jadi nggak mungkin target perusahaan A sama perusahaan B itu sama ya Bu. Ya. Jadi walaupun dia sama-sama di perusahaan yang sama bidangnya. sama-sama hotel sama-sama manufaktur hotel gitu ya. bintang 5. Ya, tapi kan mereka mempunyai ciri khas masing-masing, Iya, betul. punya budaya perusahaan masing-masing, punya target pangsa pasar yang berbeda masing-masing, sehingga KPI-nya pasti akan berbeda juga, walaupun dengan jabatan yang sama.